Desa Prigi Raja, Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir. Tempat saya belajar dan mengajar di SMP Negeri 2 Kuala Indragiri. Perkenalkan, nama saya Linda Susanti. Mari simak pembelajaran di kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Indra Saputra. Semua siap. Sebelum badannya berdoa, menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi salam hari buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengecek absensi kalian pada hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dan di situ mengikuti kesepakatan kelas kita. Apa saja kesepakatan kelas kita? Yang pertama, Menghormati guru dan teman, berhadiran hormat, jaga ganggu pembelajaran, bertanggung jawab, menjaga kebersihan. ya, temuan sebelumnya itu kita belajar mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, untuk hari ini, pertemuan kali ini kita belajar mengenai kelangkaan dan kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas, ya, untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang siapa yang tahu di situ mengenai barang-barang yang pada saat ini harganya lagi naik-naiknya atau lagi mahal? Apa? Beras, Iya, beras. Nah, mengapa harga beras itu naik? Ya, atau Karena jumlahnya berasnya sedikit. karena jumlah berasnya sedikit? Bisa jadi. Jadi bisa juga di situ karena produktivitas dari beras itu menurun. Nah, itu mengakibatkan kelangkaan. Nah, siapa yang tahu apa yang dikatakan dengan kelangkaan? Ya, Depa? Kelangkaan adalah sesuatu yang sulit didapatkan. Ya, kelangkaan ada sesuatu yang sulit didapatkan, atau kelangkaan itu adalah suatu kondisi ya tidak mempunyai cukup sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Itu yang dikatakan dengan kelangkaan. Nah, kemudian di situ mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Coba siapa yang bisa? Mengapa kelangkaan itu bisa terjadi? Ya, Kelangkaan bisa terjadi karena permintaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi. ya, jadi kelangkaan itu bisa juga terjadi karena di situ permintaan tidak diimbangi dengan produksi. Produksi akan beras tersebut mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya bisa terjadi karena kerusakan ekosistem alam, misalnya musim kemarau, sehingga hasil panen akan beras itu menurun. Jadi jumlahnya sedikit, sementara permintaan manusia akan beras tersebut di situ semakin hari semakin meningkat, sedangkan hasil panennya tadi menurun. Nah, maka terjadilah yang namanya dengan kelangkaan. Nah, ya, untuk selanjutnya biar lebih semangat, biar termotivasi, kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri dulu semuanya. Kita nyanyikan sama-sama mengenai Garuda Pancasila.
hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan dan menuliskan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor penyebab terjadinya kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta menemukan solusi dalam memenuhi permasalahan kelangkaan dengan tepat. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, kemudian Ibu video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saat jam istirahat di sekolah, tiba-tiba HP-mu berbunyi. Banyak sekali notifikasi yang masuk. Setelah dicek, ternyata ada yang mengirimi info jika artis favoritmu itu mau menyelenggarakan konser. Cepat-cepat kamu ingin membeli tiket konser tersebut. Namun, tiket tersebut hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan sudah habis terjual. Yah, sedih banget deh. Padahal kamu sudah memimpikan sejak dulu untuk melihat konser idola sambil teriak-teriak histeris gitu. Untuk menghilangkan kesedihan, kamu berniat untuk jajan di kantin sekolah saja. Ketika melihat harganya, uang yang kamu bawa tidak cukup untuk membeli jajanan yang kamu sukai. Alhasil, kamu hanya membeli sedikit jajanan sekedarnya. Kamu tahu gak? Jika semua keadaan yang kamu alami ini merupakan sebuah konsep yang dinamakan kelangkaan. Kelangkaan dapat diartikan sebagai kondisi di mana sumber daya yang tersedia itu terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Nah, kondisi kelangkaan ini dapat terjadi pada sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya alam, dan sumber daya wirausaha. Kok bisa ya? Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti aku. Kamu lihat di perusahaan itu, mereka sedang kekurangan tenaga kerja. Karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang tersebut, tetapi tidak banyak ahli di bidang itu. Nah, inilah yang dinamakan kelangkaan sumber daya manusia. Di perusahaan yang aku kunjungi ini, ingin membeli mesin baru dan meningkatkan jumlah tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak produk. Namun, modal yang dimiliki perusahaan tidak mencukupi untuk membeli semua mesin yang dibutuhkan dan membayar gaji untuk seluruh tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, mereka harus memilih antara membeli beberapa mesin saja atau hanya merekrut beberapa tenaga kerja saja. Nah, jika kondisi seperti ini dinamakan dengan kelangkaan sumber daya modal. Untuk kelangkaan sumber daya alam bisa dijumpai saat peningkatan harga bahan bakar, di mana itu terjadi karena bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara semakin menipis. Sedangkan kurangnya jumlah pengusaha dan sumber daya kewirausahaan yang tersedia di suatu wilayah atau negara itulah yang dinamakan kelangkaan sumber daya kewirausahaan. Dalam ekonomi, kelangkaan dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva penawaran dan kurva permintaan. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar, sedangkan permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Oh iya, kelangkaan itu bisa terjadi karena beberapa faktor loh. Ada yang karena permintaan yang tinggi. Jika permintaan terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi, barang atau jasa tersebut bisa mengalami kelangkaan. Selain itu, juga bisa terjadi karena produksi yang rendah. Jika produksi barang atau jasa tersebut rendah, bisa saja barang atau jasa tersebut mengalami kelangkaan. Kelangkaan juga dapat menyebabkan beberapa hal, seperti peningkatan harga barang dan jasa. Ketika jumlah sumber daya yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan manusia, maka harga barang dan jasa yang langka juga akan meningkat. Ada beberapa cara untuk mengatasi kelangkaan, seperti mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, menemukan sumber daya alternatif,
atau meningkatkan produksi. Namun, dalam beberapa kasus kelangkaan tidak dapat diatasi, dan manusia harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, itulah pembahasan kita mengenai kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi pada berbagai hal. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus memilih barang atau jasa yang paling penting untuk memenuhi kebutuhan ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. See you di next video pembelajaran lainnya. Oke, jadi itu tadi video pembelajarannya mengenai kelangkaan ya. Coba siapa lagi di sini anak-anak ibu yang ingin mengemukakan pendapatnya terkait video yang ibu tampilkan? Siapa yang mau? Coba tunjuk tangannya. Putri mungkin bisa? Ya, silakan Putri. Tangan dulu dong. Tepuk konsentrasi ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarnya. Siap. Sudah siap semuanya untuk belajar? Siap. Kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kelompok sudah ibu bagikan di grup kelasnya ya, di kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan di sini kelompok 3. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing yang sesuai sudah ibu bagikan di grup kelasnya. Di sini ada gambar. Kalian lihat ini gambar apa? Ini. Ngantri di pom bensin. Ya, jadinya kemudian ini untuk kelompok 2. Di sini ada petunjuknya. Nah, kelompok 2 ini kalian lihat, ini gambar apa? Gambar orang lagi ngantri beli apa? Ya, sembako atau beras. Orang ngantri beli gas ya. Ini apa permasalahannya? Kalian amati gambarnya. Permasalahan apa yang terjadi? Kemudian tuliskan penyebabnya. Bagaimana cara mencegahnya? Jelaskan dampaknya terhadap kehidupan bermasyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi terhadap LKPD. Silakan. 1. Amatilah gambar berikut dan jelaskan permasalahan apa yang terjadi. Permasalahan yang terjadi adalah masyarakat yang sedang mengantri untuk mengisi
kelompok lain? Setuju. 2. Tuliskan penyebabnya. Penyebabnya adalah karena kelangkaannya. 3. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya yaitu dengan menambah jumlah pom bensin, menambah jumlah karyawannya, menerapkan sistem antrian online, melakukan kerjasama dengan aplikasi pemesanan bensin seperti Gojek. Jelaskan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dampaknya adalah bisa terjadinya kemacetan dan sulit untuk berkendara karena tidak adanya BBM. 7. Ada yang mau bertanya? Coba tanya terhadap kelompok 1. Ya, silakan Osin. Apa hubungannya kelangkaan dengan harga? Hubungan kelangkaan dengan harga barang yaitu dengan meningkatnya permintaan, sedangkan penawaran atau sejumlah barang sedikit sehingga membuat harga naik. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok hari. Satu, amatilah gambar berikut dan jelaskan permasalahan apa yang terjadi. Permasalahan yang terjadi. Ada masuk? Ada. Ada, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 10 menit, itu ada. Silakan jawab sekarang. Udah ya? Dan kita kirim ya semua. Nah, sekarang marilah kita refleksikan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada kendala dalam pembelajaran itu pada hari ini? Kemudian apakah masih ada yang merasa kesulitan? Nah, kemudian apakah semuanya sudah paham terhadap materi yang Ibu berikan? Nah, yang terakhir, apakah pembelajaran pada hari ini menyenangkan? Nah, kemudian kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kelangkaan itu adalah segala sesuatu yang sulit didapatkan atau diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian segala sesuatu yang sulit didapatkan atau diperoleh untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang menyebabkan terjadinya kelangkaan itu adalah karena bertambahnya jumlah penduduk, kemudian alat pemuas kebutuhan seperti sumber daya alam seperti misalkan tadi bensin, gas, sembako, air bersih, itu jumlahnya terbatas. Kemudian adanya kerusakan ekosistem alam, rendahnya sumber daya manusia, potensi sumber daya alam yang beragam, kemudian perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tidak merata. Untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian baca bukunya di rumah mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi dibaca bukunya untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda Indra Saputra untuk memimpin doanya. Silahkan. Selesai pelajaran, marilah kita mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tidak lupa kita ucapkan sekali lagi Alhamdulillah